Ya, salam, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita terus dengan firman Tuhan, jika ada di antara kita pada pagi hari ini adalah jemaat baru ataupun bersama dengan kita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Kami jemaat Musdaya ada satu sana. Kita bersyukur. Kami ingin berkenal dengan Anda, nanti kita akan jumpa lepas ibadah ya. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, kita bersyukur atas masa waktu yang baik pada saat pagi hari ini. Sepanjang minggu kita telah jalani kehidupan kita. Ternyata kasih dan penyertaan Tuhan itu sungguh nyata bagi setiap pribadi kita. Sampai pada saat ini kita boleh ada seperti mana kita ada. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jadi untuk itu sebelum kita melihat sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghadap Tuhan pada saat pagi yang indah ini. Bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang nyata bagi setiap pribadi kami. Sepanjang hari kami telah menjalani kehidupan kami, hari-hari kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami telah memuji, kami telah menyembah Engkau lewat pujian penyembahan kami pada saat pagi hari ini. Kami juga terlibat bersama-sama dalam membantu pelayanan Tuhan dalam gereja kami melalui uang persembahan yang telah kami ulurkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak sempat memberi pada pagi hari ini. Begitu juga hamba berdoa sebentar kami akan belajar melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, beri kami pemahaman yang baik akan firman-Mu. Sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa bagi hamba-Mu yang akan berkata-kata melalui firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan juga akan tolong hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar adalah kata-kata daripada Tuhan yang mendorong membangun iman jemaat Tuhan yang mendengar daripada sabda-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan masa waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dari permulaan tengah selesai, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan melalui kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami perlaskan doa ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang ingin kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini, yaitu terdapat daripada Roma. Ya, kita lihat dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Ya. Boleh padam ikon di stage ni, karena terlalu kuat dah kali. Goyang-goyang sebenarnya nih, bebel. Oke, sebelah sini. Kita bersama-sama melihat dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Ya, kita bersama-sama melihat ayat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Kita membaca bahagian ini bersama-sama ataupun saya membaca untuk kita dan kalian boleh melihat dalam terjemahan yang ada dengan Anda masing-masing ya. Saya akan membaca dalam ayat terjemahan Indonesia ayat yang ke-14 hingga yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?" Dan ayat ke-15, "Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik." Ya. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, melalui dua petikan ayat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, kita melihat tema kita, yaitu gereja yang memuridkan. Ya. Gereja yang memuridkan. Kalau kita lihat tema umum BM Sarawak adalah gereja yang terlibat sama, memenangkan, memuridkan dan mengutus. Saya rasa kita banyak sudah berbicara tentang gereja yang mengutus, gereja yang memenangkan. Jadi pada pagi hari ini kita ingin melihat satu tajuk yang fokus, yaitu gereja yang memuridkan. Ya, gereja yang memuridkan. Nah, jemaat Tuhan yang Yesus kasih, kalau kita melihat daripada bahagian firman Tuhan ini,
menyatakan kepada kita tentang gereja yang memuridkan. Pada ketika dahulu kalau kita di Ulu, ya, khususnya di kampung, di pedalaman, kalau kita pergi ke kampung-kampung di Ulu, setiap pagi kita akan mendengar bunyi gong. Ya. Setiap pagi kita akan mendengar bunyi gong, dan orang tua ataupun nenek moyang kita, datuk-datuk kita akan pergi beribadah. Kebaktian subuh kata kita sekarang, kebaktian pagi. Dan saya juga sempat bersama dengan nenek datuk saya, ya, pada satu ketika dahulu, ya, di mana setiap pagi gong akan berbunyi dan mereka akan pergi ke gereja, dan mereka selalu kasih bangun saya. Ya, ya, kalau bahasa Penang itu abok, macam kayan juga tu abok. Ya. Abok, tolak ke abok tai sebayang. Ini bahasa Penang. Ya. Jadi mereka kasih bangun saya untuk bersama-sama dengan mereka ke gereja. Dan setelah saya pergi ke sekolah, dan ada satu ketika saya praktikal di bahagian Kapit, ya, saya 2014 kah, kurang lebih macam tu 2014. Dan saya pergi ke satu tempat penginjilan di kawasan Kapit, ya. Ini masuk sungai kecil dan pergi Ulu. Dan bersama dengan satu pastor penginjil di Kapit. Sekali sampai di sana, dia beritahu saya, pastor, ada kebaktian pagi di sini, dia kata. Oh, iya, ada juga kebaktian pagi di dalam kampung ataupun suku Iban, suku kita Iban. Jadi saya kata, saya kata, kita di sini mengajar mereka supaya ada kebaktian pagi, kebaktian subuh. Jadi pukul 5 pagi saya bangun, dan pastor dan istri pun sudah bangun, dan dia bawa satu beldi tong cat yang berapa liter tu, 4 ke 7 liter. Saya kata dengan dia, untuk apa ni pastor? Saya kata, oh nanti kamu lihat, dia kata. Oh, lepas tu dia ambil satu pelayar, pergi sampai di ruai rumah panjang tu, dia kasih pergi ke arah sana, lubang itu tong, dia ambil pelayar tu, dia pukul lah, tung, macam gong bunyi dah. Jadi dengan cara itu dia kasih bangunkan orang-orang yang di rumah panjang pada ketika itu. Dan mereka pun bangunlah. Ada yang masih menguap di ruai-ruai itu. Mereka keluar, mereka pergi start engine set. Jadi kami orang kebaktian. Ya. Itu yang terjadi pada ketika itu. Dan ini kalau kita lihat ini semua jemaat Tuhan yang Yesus kasih ini merupakan hasil daripada pemuridan yang telah diajar oleh para misioneri kita ketika dahulu. Ya. Ketika dahulu, di mana 3 misioneri kita lihat, ya, next slide, boleh kita lihat 3 misioneri kita yang datang ke Borneo ini ketika dahulu. Mereka inilah yang memulakan mengajar nenek datuk kita dahulu, sehingga mereka percaya. Ketika mereka sudah percaya dan mereka diajar, ya, mereka dimuridkan, sehingga itu menjadi satu hal yang mereka harus lakukan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya ketika dulu kalau kita pergi di Ulu-Ulu, ada kebaktian pagi, ya. Dan sekarang ini ada yang sudah ditiadakan. Dan apa yang kita lihat di sini jemaat Tuhan yang Yesus kasih berbalik kepada tema kita pada pagi hari ini, gereja yang memuridkan. Gereja yang memuridkan berbicara tentang di mana jemaat itu diajar. Ya. Pertama, mereka percaya kepada Yesus Kristus dan mereka diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga bunyi apa? Sehingga kita boleh belajar tentang apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita melalui firman Tuhan. Jadi apa yang kita lihat jemaat Tuhan yang Yesus kasih 3 misioneri. Pertama ke Borneo adalah Hudson Satwell. Dia kata di sini kan kita boleh lihat nama-nama mereka. Kalau panggilan dia di Lawas ataupun kalau Lembawang panggil dia ini adalah pendeta padan tua, ya. Tapi kalau di sebelah Baram dia terkenal ataupun mereka selalu panggil dia Tuan Sapu. Itu sebabnya kalau kita pergi ke satu kampung Kayan yang di Ulu itu, Long Tabangan. Ya, Long Tabangan itu adalah tempat lapangan di mana Tuan Sapu memulakan pelayanan dia. Dan juga bersama dengan Frank Davidson, kita melihat di sana dikatakan pendeta Dawat, ya. Dan juga Kerry Tolley.
dipanggil oleh sana adalah pendeta tuli. Mungkin ketika itu orang tua kita susah mau panggil nama dia, ya, Kerry Tuli. Jadi mereka panggil dia pendeta tuli. Ya. Jadi walaupun begitu jemaat Tuhan yang Yesus kasih, mereka inilah yang telah memulakan pelayanan di Borneo pada ketika itu. Kalau kita melihat daripada ketiga mereka ini, kalau melalui apa yang kita research, pendeta Tuli ini adalah orang yang kuat jalan kaki. Ya. Kalau Anda membaca sejarah mereka ini, perjalanan ya, mereka berjalan kaki, dia ini yang kuat jalan kaki. Walaupun nama dia kata di sana Tuli. Ya. Apa yang kita lihat di sini jemaat Tuhan yang Yesus kasih, yaitu kita melihat ya, apa dia macam ni. Ya, mereka tiba di Kuching pada tahun kita melihat 1928. 12 bulan 11 dan mereka memulakan pelayanan mereka di BM di Limbang pada 28 hari bulan 12 tahun 1928. Jadi banyak di antara kita yang hadir pada pagi hari ini belum lahir pada ketika ini. Ini sejarah, ya, ini perkara yang terjadi dalam Borneo secara khususnya. Dan apa yang kita lihat jemaat Tuhan yang Yesus kasih, mereka inilah yang memulakan ya, pelayanan, membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga memuridkan orang-orang tua kita dulu ataupun nenek moyang kita dulu sehingga mereka diajar. Dan apa yang kita perhatikan jemaat Tuhan yang Yesus kasih, setelah 30 tahun BM melayani dan mendirikan gereja, maka SIB ditubuhkan pada 12 bulan 12 tahun 1959. Ya, kita melihat sedikit tentang sejarah gereja kita BM ataupun SIB. Dan apa yang kita lihat, SIB meneruskan pelayanan, memenangkan, memuridkan dan mengutus. Sehingga sampai pada hari ini, tema kita gereja yang terlibat sama memenangkan dan memuridkan dan mengutus. Ini yang kita lihat jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Bahwa gereja yang memuridkan itu telah diajar oleh 3 misioneri yang telah datang ke Borneo ini. Dan kita juga sampai pada hari ini ditekankan, diajarkan supaya menjadi gereja yang memuridkan, yang mengajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, apa yang kita lihat, apa yang semua kita lihat di sini, murid atau pemuridan. Kalau kita melihat di sini jemaat Tuhan yang Yesus kasih, arti kata daripada murid adalah pengikut, ya, ataupun murid, dan juga dikatakan di sana seorang pengikut Yesus yang belajar dan dia belajar dari dia dan mengikut ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ini yang dikatakan murid di sini. Ya, kalau kita lihat arti daripada pemuridan ini sendiri mengatakan satu proses. Ya, pemuridan adalah satu proses pendewasaan rohani seseorang yang baru lahir. Ya, seorang yang baru lahir, itu lahir baru, sehingga mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu yang kita lihat tentang pengertian daripada pemuridan. Yaitu pemuridan itu adalah satu proses pendewasaan rohani seseorang yang lahir baru, sehingga mencapai pengenalan yang benar tentang anak Allah, yaitu tentang Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10 yang menjelaskan hal itu kepada kita. Ya, dan juga pemuridan adalah satu proses pertumbuhan dan juga perubahan menjadi seperti Yesus Kristus. Ini yang kita lihat tentang arti daripada pemuridan. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, kita melihat di sini daripada pemuridan ini merupakan satu proses pendewasaan rohani seseorang. Diajar melalui kebenaran firman Tuhan sehingga kita boleh melakukan itu dan hidup, bertumbuh, perubahan dalam kehidupan kita menjadi seperti Yesus Kristus. Ya, kita lihat sedikit latar belakang pemuridan. Kalau kita lihat apa yang dikatakan daripada firman Tuhan, ya bukan Yesus saja yang mempunyai ya murid. Ya, kalau kita lihat daripada firman Tuhan, mereka yang lain juga ada murid. Kalau kita perhatikan beberapa yang ditulis sana itu Yohanes Pembaptis. Kalau kita membaca daripada bahagian firman Tuhan itu menjelaskan Yohanes Pembaptis pun ada murid. Ya, orang Farisi juga ada murid. Dan Musa, kalau kita lihat dalam perjanjian lama juga dia pun ada murid. Dan kalau kita melihat di sana Gamaliel juga
murid dia adalah Saulus ataupun Paulus. Itu sebabnya Paulus itu terkenal. Kita melihat bahwa dia belajar daripada seorang guru yang terkenal pada ketika itu. Itu yang kita lihat secara ringkas. Dan saat ini kita mau lihat perbezaan dengan pemuridan Yesus Kristus. Perbezaan pemuridan daripada yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat di sini jemaat Tuhan yang Yesus kasih, yang saya mau kita lihat adalah perbezaan dengan pemuridan Yesus. Kalau guru-guru lain, kalau kita perhatikan di sini, murid-murid mencari dan memilih guru mereka. Ya, ini yang kita lihat daripada guru-guru yang lain. Kalau kita perhatikan orang yang mencari guru, oh dia ini terkenal, saya mau jadi murid dia. Ya, itu yang kita lihat secara ringkas daripada perbezaan ini. Dan juga kalau Yesus, kalau kita perhatikan di sana pemuridan Yesus, Yesus yang memanggil murid-muridnya. Ya, Yesus yang memanggil murid-muridnya. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat ke-57 dan seterusnya kita melihat di sana. Ini perbezaan. Dan juga arah tuju kehidupan murid adalah kejayaan dan kedudukan. Berfokus kepada kejayaan dan kedudukan. Tetapi apa yang kita perhatikan, arah tuju kehidupan murid Yesus adalah pelayanan dan juga pengorbanan. Ya, itu yang kita perhatikan daripada apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya pada ketika dahulu. Ya. Dan juga menjadi murid adalah satu beban. Ini menurut guru-guru lain. Ya. Kalau kita perhatikan seorang murid itu di mana dia dipaksa, di mana dia harus melakukan satu tugas sehingga itu menjadi satu beban dalam kehidupan dia. Tetapi menjadi murid Yesus adalah satu berkat bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus paham ini. Ya, menjadi murid Yesus itu merupakan satu berkat bagi kita, karena kita telah mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita dan kita juga mau hidup seperti Yesus dalam kehidupan kita dan memancarkan kasih Tuhan. Jadi pada pagi hari ini jemaat Tuhan yang Yesus kasih, kita akan melihat sifat-sifat seorang murid Yesus. Ya, sifat-sifat seorang murid Yesus yang ingin kita perhatikan pada pagi hari ini. Ada 3 hal sifat-sifat seorang pengikut Yesus ataupun murid Yesus yang ingin kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengikut Yesus. Ya. Mengikut Yesus. Kalau kita lihat daripada ayat pembacaan kita di sini dalam Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-38 di sini jemaat Tuhan yang Yesus kasih dikatakan firman Tuhan, yaitu setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini ajaran Tuhan Yesus. Ini yang kita perhatikan di sini, ya, jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Yaitu sifat-sifat seorang murid Yesus, yaitu mengikut Yesus. Ya. Kalau kita melihat di sini, jemaat Tuhan yang Yesus kasih menyangkal diri, memikul salib, menunjukkan kepada sifat ketaatan dan juga komitmen kita mengikut Yesus. Ya, ini merupakan yang Yesus katakan di sini merupakan kata gambaran. Ya, tidaklah kita datang ke gereja ini bawa kita punya salib masing-masing. Tidak semestinya seperti itu. Tetapi apa yang kita perhatikan di sini daripada bahagian firman Tuhan ini merupakan kata gambaran yang Yesus pakai dan juga ianya menunjuk kepada sifat ketaatan dan juga komitmen kita mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Itu yang ditekankan daripada bahagian ini. Ya. Sifat-sifat seorang murid Yesus itu adalah mengikut Yesus. Seperti mana yang dikatakan daripada ayat pembacaan kita ini. Ya. Penyerahan diri yang total merupakan kunci daripada pengikut Yesus dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan kita tetap dalam Yesus Kristus dalam kehidupan apapun keadaan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap setia dalam kita mengiringi Yesus dalam kehidupan kita sampai kepada akhir hidup kita. Itu yang kita perhatikan daripada kehidupan murid-murid Tuhan Yesus ketika dahulu. Ya, beberapa murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita buat research ataupun belajar daripada beberapa murid Tuhan Yesus, mereka menjalani kehidupan mereka mengikut Yesus, walaupun Yesus tidak bersama mereka, dan mereka tetap melakukan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Mereka melayani Tuhan. Dan sampai kepada akhir hidup mereka. Beberapa daripada rasul-rasul, khususnya Rasul Petrus, dikatakan dia mati terbalik, disalibkan terbalik.
di mana menceritakan bahwa mereka ini mengikut Yesus, dan juga kita perhatikan apa yang telah mereka lakukan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, itulah yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka melayani Tuhan. Dan juga Rasul Paulus, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah memiliki dan mengalami ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka ketika dulu, sehingga mereka boleh melakukan itu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka punya komitmen untuk melayani Tuhan sampai kepada akhir hidup mereka. Itu yang kita lihat pada pagi hari ini secara sederhana. Sifat-sifat seorang murid Yesus itu adalah mengikut Yesus, ya, mengikut Yesus. Dan yang kedua yang kita perhatikan pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang Yesus kasih, sifat-sifat seorang murid Yesus itu adalah mengikut ajaran Tuhan Yesus, ya, mengikut ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan daripada ayat pembacaan kita dalam Yohanes pasal yang ke-8, 31, 32 di sini, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, ini kata firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih daripada bahagian ini, sifat-sifat seorang pengikut Yesus itu adalah mengikut ajaran Tuhan Yesus. Ya. Sifat-sifat seorang murid Yesus itu adalah mengikut ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita melihat murid Yesus yang sejati terus menerus belajar tentang Tuhan melalui Alkitab, dan juga makin bertumbuh sesuai apa kata firman Tuhan. Ya, ini yang kita lihat jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Dan juga kita belajar firman Tuhan dan melakukannya dengan penuh ketaatan, sehingga kita menjadi seorang pengikut Yesus dan mengikut ajaran yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Itu sebabnya firman Tuhan yang senantiasa disampaikan kepada kita setiap kali ada pertemuan, kita diajar, kita ditegur, karena ajaran itulah yang membentuk kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita mengikut ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan melalui firman Tuhan yang senantiasa kita pelajari dalam kehidupan kita. Ya, itu yang kita lihat secara sederhana pada pagi hari ini melalui gereja yang memuridkan. Sifat-sifat seorang murid Yesus itu adalah, kalau kita lihat tadi, yang pertama tadi yaitu mengikut Yesus. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan tadi, mengikut ajaran yang Yesus ajarkan kepada mereka. Ya, kita inilah murid-murid Tuhan Yesus. Dan perkara yang ketiga yang kita lihat pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang Yesus kasih, sifat-sifat, ya, seorang murid Yesus itu adalah menjadikan orang murid Yesus. Melakukan apa yang Tuhan Yesus suruhkan kepada kita. Ya, kalau kita melihat daripada amanat yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya ketika dulu dalam Matius ini, 28, 19 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini yang kita perhatikan di sini jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Ya. Menjadi sifat-sifat seorang murid Yesus itu bukan hanya mengikut Yesus, bukan hanya mengikut ajaran Tuhan Yesus, tetapi yang ketiga ini menjadikan orang murid Tuhan Yesus. Melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, memuridkan. Ya, memuridkan. Ya, itu yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita pada saat pagi hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang kita lihat di sini jemaat Tuhan yang Yesus kasih, jadikanlah muridku. Kalau kita perhatikan di sini kata kerja utama, perintah menjadikan murid untuk menjadikan murid. Supaya kita yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus pergi supaya menjadikan orang lain itu murid Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan memuridkan. Ya, sehingga ya jumlah itu bertambah. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, sebagai gereja yang memuridkan, kita diperintahkan, kita diajarkan oleh firman Tuhan supaya kita mengikut Yesus. Dan juga yang kedua tadi, kalau kita mengikut ajaran Tuhan Yesus dan juga melakukan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, itu menjadikan orang murid Yesus. Ini yang dikatakan pemuridan. Memuridkan, gereja yang memuridkan. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, kita melihat di sini, kita pergi, baptis dan ajar semua bangsa supaya menjadi murid Yesus. Ini yang diperintahkan Tuhan Yesus
kepada murid-muridnya ketika dulu sampai pada saat ini. Kita melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan itu dalam kehidupan kita menjadi sebuah gereja yang memuridkan. Itu sebabnya kita selalu mengadakan lawatan penginjilan. Pergi ke rumah-rumah panjang atau pergi ke tempat-tempat yang belum diberitakan Injil sehingga kita melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan, memuridkan orang lain dan mengajar mereka akan kebenaran firman Tuhan sehingga mereka percaya dan mereka dibaptis. Dan kita terus mengajar mereka. Itu yang dinamakan memuridkan. Kita yang sebagai murid Tuhan Yesus ini menjadikan orang lain murid Tuhan Yesus. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih. 3 perkara yang sederhana pada pagi hari ini ditekankan melalui firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini, mengajar kita sebagai gereja yang memuridkan. Ya, gereja yang memuridkan. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, 3 hal yang telah kita pelajari secara sederhana pada pagi hari ini, yaitu sifat-sifat seorang murid. Sifat-sifat seorang murid Tuhan Yesus itu adalah mengikut Yesus. Dan yang kedua tadi yang kita lihat tadi, mengikut ajaran Tuhan Yesus. Dan yang ketiga tadi, menjadikan orang lain murid Yesus. Ini yang dinamakan pemuridan, ya, gereja yang memuridkan. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, mari kita sebagai jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini bersama-sama, bukan hanya sebagai jemaat yang mendengar, tetapi biarlah kita juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, biarlah kehidupan kita menjadi umat Tuhan yang memenangkan, menjadi umat Tuhan yang memuridkan melalui kehidupan kita. Ya, oh mereka itu adalah Kristen. Ya, mereka tahu melalui kehidupan kita, mereka kenal kita melalui kehidupan kita. Oh mereka itu adalah orang-orang yang pergi, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Oh itu sebabnya mereka mengikut apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan juga menjadikan orang lain murid Tuhan Yesus. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman-Nya dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, 3 hal yang kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini sangat sederhana saya sampaikan untuk kita, mengajar kita supaya kita bersama-sama menjadi gereja yang memuridkan. Gereja bukan hanya berbicara tentang gedung, tetapi berbicara kepada diri kita sebagai gereja Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, mari kita sama-sama melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai penutup daripada bahagian firman Tuhan yang sangat sederhana pada pagi hari ini, sebelum kita memuridkan orang lain, kitalah yang harus pertama-tama menjadi murid Yesus. Ya, perhatikan hal ini, jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Dan yang kedua, kita harus menjadikan orang murid Yesus dan bukan menjadikan mereka murid kita. Ya, ada orang, mereka harus ikut kita, tetapi yang dimaksudkan di sini kita harus menjadi orang murid Yesus dan bukan menjadikan mereka murid kita. Ya, memenangkan mereka dan bawa mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan perkara yang ketiga yang kita lihat pada pagi hari ini, murid Yesus yang sesungguhnya adalah seseorang yang takut kepada firman-Nya serta melakukannya dalam kehidupan. Yaitu setiap pribadi kita yang hadir pada pagi hari ini. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, mari kita bersama-sama menjalani kehidupan kita, melakukan apa yang telah diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kehidupan kita, dimanapun setiap pribadi kita berada. Mari kita menjadi gereja Tuhan yang memuridkan. Ya, gereja ini bukan berbicara pada gedung saja, tetapi pada pribadi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur di mana firman-Mu mengajar kami tentang menjadi gereja yang memuridkan. Tuhan, hamba berdoa pada saat pagi hari ini melalui firman-Mu yang sangat sederhana pada pagi hari ini, mengajar kami semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini menjadi gereja yang memuridkan. Hamba berdoa pada saat pagi hari ini beberapa hal yang telah kami sama-sama pelajari pada saat pagi hari ini. Sifat-sifat
Seorang murid Yesus itu adalah mengikut Yesus, mengikut ajaran Tuhan Yesus, dan juga memuridkan orang lain menjadi murid Tuhan. Bapa, hamba berdoa pada saat pagi hari ini, biarlah firman-Mu yang telah kami sama-sama pelajari dengan sederhana pada pagi hari ini mengambil tempat dalam setiap pribadi kami, sehingga kami bukan hanya mengerti tetapi menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Hamba berdoa, berkati setiap pribadi kami, biarlah firman Tuhan ini menjadi satu makanan rohani kami dan juga menjadi bahagian dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan, hamba berdoa pada pagi hari ini, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami, kepulangan kami daripada tempat ini, kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, baik di tempat kami bekerja, di tempat kami bersekolah, dimanapun kami pergi. Tuhan, biarlah kami menjadi gereja yang memuridkan, yang memenangkan jiwa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang firman-Mu yang telah kami sama-sama pelajari. Biarlah kiranya firman Tuhan ini terus mengajar kami, mengingatkan kami akan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami perlaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Amin.